Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berada di sebuah showroom yang bikin saya menjadi sangat bergairah. Karena di sini tempatnya Jeep pekerja yang kondisinya masih mulus-mulus. Ada TAF dan hardtop. Nah, kita akan ketemu sama Ko David dari Performa Auto. Halo Bro David. Halo Bro Idai. Apa kabar? Kabar baik. Ini orang lama di dunia Jeep 4x4. Wah, ini saya tahunya di Kelapa Gading nih. Dulu Iya. di Rawasari. Di Pramukasari, tepatnya di Rawasari. Wah, saya udah tahun berapa tuh main Jeep? Adalah. Udah lama banget. Cukup lama lah, Om. Udah lama banget. Dan orang-orang Jeep pasti udah kenal sama Bro David Kamil. Siap. Ini terus gimana ceritanya bisa masuk ke Kelapa Gading bawa Jeep? Ini kan daerah sini kita tahu ya mainnya premium semua nih. Tiba-tiba muncul ada TAF, ada hardtop. Jadi awalnya gue itu main mobil umum ya. Main mobil umum terus jadi posisinya mobil umumnya 80%. Gue ada mobil 4x4 20% lah dari kapasitas tempat ya. Nah, lambat laun seiring jalan waktu makin banyak permintaan. Jadi nggak ke Uber, stok 4x4-nya selalu habis. Nah, pas datang COVID, kita balik. Mobil umumnya cuman 10-20%, sisanya mobil 4x4 semua. Oh, komposisinya dibalik tuh ya? Ya. Karena itu yang bertahan ternyata. Karena waktu datang pandemik, mobil umum ramai-ramai harganya rugi, nyungsep. Gitu loh. Harganya pada jatuh semua kan, terus pada nggak laku kan. Nah, gitu. Akhirnya gue lah sesuai dengan hobi dan kesenangan gue, jadi ya udah mobil 4x4 aja gitu, banyakan. Itu Om Bro Idai. Ini mobil dibangun apa dibeli kondisi udah seperti ini atau gimana? Di sini banyak macam-macam ya. Ada yang gue bangun sendiri dari nol, restorasi sampai dengan jadi. Ada yang beli memang sudah keadaan bagus, jadi hanya perbaikan minor. Ada juga yang dari bahan sekali, yang membutuhkan waktu beberapa tahun untuk jadinya ada. Iya. Jadi berbagai inilah, nggak semuanya waktunya sama lah. Ada yang 2-3 tahun baru jadi, ada yang cuman 3 bulan jadi, ada yang 6 bulan jadi, macam-macam. Soalnya orang hobi jualan susah deh. Nah, itu yang dapat komplainan gua. Oh gitu. Dapat komplainan dari pendamping hidup. Lu kalau dagang cuman ngurutin hobi ya kapan ininya cepat perputarannya gitu. Tapi nggak bisa lah, kita orang hobi. Iya. Gitu Bro Idai. Karena ini mobil kayaknya ada nyawanya nih, ada soul-nya ya. Betul. Kalau nggak ditanganin hati-hati gitu, Ya, gitu. hasilnya kayaknya meleset, nggak enak gitu. Kurang enak. Iya. Betul. Oh ya Bro, kira-kira bisa diceritain nggak? Mulai kapan atau kenapa sih TAF ini kok pasaran bisa naik ya? Kan kita tahu dulu kan dia udah rongsok gitu aja, murah gitu. Ya, memang dulu TAF memang harganya nggak seberapa ya. Terus dengan jalannya waktu, mungkin mobil 4x4 yang lain-lain ya, mungkin kita ambil contoh seperti hardtop ya, kemudian CJ7, Wrangler dan segala macam, udah harganya udah meroket sehingga penggemar 4x4 mulai berlari melirik Daihatsu TAF. Karena dengan harga yang murah, spare part banyak, perawatannya murah, bisa dibuat main light off-road, medium off-road, bahkan heavy off-road dengan modifikasi tertentu. Nah, di situ mulai pada membidik Daihatsu TAF. Sehingga lama-lama ya seperti kita lihat sekarang, harganya udah nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal. Iya. Iya ya. Gitu. Jadi yang dulunya kita lihat kayak mobil biasa kan ini mobil proyek kan? Iya, Hampir betul. semua perusahaan ini punya nih. Betul. Gitu. Dulu disebut Jeep pekerja Jeep atau pekerja. Jeep proyek. Jeep proyek ya. Iya. Sampai dihajar sama Ranger. Betul. Di awal 2000-an ya? Di tahun 2005-an sekian itu masuk Ford Ranger. Lalu yang saya dapat informasi, TAF-TAF di perkebunan ataupun di area tambang itu semua didemkan lalu diganti dengan Ranger atau double cabin lah ya, kita sebut cabin, mobil double cabin bergerak 4x4. Nah, setelah 2 tahun 3 tahun jalan, TAF-TAF yang sudah dem tadi dibangkitkan lagi dari kubur. Kenapa? Karena mobil-mobil double cabin yang baru lebih ringkih dan lebih rewel karena sistem kelistrikannya nggak sesederhana Daihatsu TAF. Kalau Daihatsu TAF masuk banjir selama tidak masuk air ya, sungai, selama tidak intake menyedot air ya, maka dia akan jalan terus. Tapi kalau mobil yang udah elektrikalnya udah lebih kompleks,
mogok dia. Oh. Udah mulai banyak kendala. Korsleting Iya. sekarang ini. Tapi kalau TAF jalan terus. Oh. Gitu. Sampai sekarang trennya. Nah, iya. begitu. Oke. Bro Idai. Nah, ngomong-ngomong, gue mau lihat dong. Kira-kira ada unit apa aja di sini? Di sini ya stoknya Kita mulai dari sini ya. kita mulai dari sini ya. Oke. Ini Daihatsu TAF Highline Highline tuh long. long. Ya. Dia bukan 4x2 ya? Ada yang 4x4. Ada yang 4x4? Ya, ini kebetulan 4x4 asli. Asli ya? Ya. Ini Daihatsu TAF Highline long family wagon tahun 1992. 92? Ya, ini full restorasi. Ya bisa dilihat sudah tampak baru. Kayak baru ya? Ya. Dalam masih original. Ya. Sekarang udah jadi barang langka lah. Ini ngebangun sendiri? Ya, bangun sendiri. Ya mungkin emang karena punya bengkel sih ya. Ya ada bukan punya bengkel sih, kecil-kecilan aja. Kaki 5. Tapi mungkin unsur kepuasannya ngebangun sendiri itu. Betul, ada kepuasan batin dan kita bisa mengawal dari mulai proses dari awal sampai jadinya dan kita akan lihat setelah lihat hasil seperti ini kita ada kepuasan batin. Wah. Jadi bukan semata-mata untuk hanya menjual. Nggak semata-mata menjual, nah, Iya. gue suka nih. Nah, ngomong-ngomong kalau udah kayak begini, dijual berapa nih bro? Ini harganya udah kepala 2, Kepala dua? ya. Kepala 2 dua something kecil, di dua bawah gede, 2,5. Di bawah 2,5? Ya, Emang pasarannya gelap ya? Remang-remang 2,5 di bawah 2,5. remang betul. Bisa, Ya, bisa. hanya kolektor lah yang mengerti. Hanya korektor. Ya, karena ini bukan sekedar restorasi, tapi ini masih full kaleng semua badannya. Semua masih full kaleng dan interiornya original full. Oh gitu. Ya. Dicariin barang-barang barunya tuh? Enggak, memang kita dapat ini di sebuah gudang di sebuah kota di Jawa Barat dan ini barang simpanan ternyata. Oh gitu. Ya. Jadi emang bawaan mobilnya? Betul. Bukan- Kita hanya restorasi bodi. Oh, oke. Bodinya pun waktu kita dapat orisinil, cuma ya kita perbaiki, kita cat ulang baru. Berarti barang-barangnya dia emang masih bagus ya standarnya? Sebagian besar masih bagus, sebagian besar kita perbaharuin. Oke. Ya. Lanjut bro, sebelahnya Oke. nih. Di sini ada Daihatsu TAF Rocky tahun 2003 ya. 2003. Ya. Jadi Ini untuk Rocky pasaran standarnya kan lebih tinggi dari TAF biasa ya? tergantung ya. Kalau dari Daihatsu TAF kadang-kadang ada yang hobi GT, ada yang hobi Rocky gitu. Memang kalau harga barunya Hah? dan harga pasarannya memang Rocky sedikit lebih tinggi dari TAF GT. Ini tahun berapa nih? Ini tahun 2003 memang udah agak rare item ya karena keluarnya unitnya nggak banyak. Jadi untuk 2003 ini unitnya boleh dikatakan terbatas lah, limited gitu. Ya, ini sudah restorasi, sudah dicat ulang, kaca-kaca sudah saya ganti, saya perbaiki, engine juga udah kita kembalikan fungsi normal lagi. Udah banyak lah yang kita perbaiki. Dan ini lampunya, wah keren banget nih. Ya kita ganti LED supaya pemakaian listriknya makin hemat dan meneranginya sangat baik ya, nggak seperti lampu halogen. Jadi kita ikuti teknologi lah. Ini Begitu. kalau udah ngeliat jadi gini enak banget ya, rapi gitu ya. Ya begitulah. Tapi ya ini lagi-lagi ya, kita memang kalau dalam memilih sebuah bahan, kita sangat pilih. Kalau kita lihat interiornya original full. Original. Ya, lihat aja joknya masih original semua. Wow. Jadi bahan aslinya pabrikan, bahan fabrik, nggak kita ganti. Gitu ya. Bukannya kita bikin jok baru, kita bungkus pakai semi leather atau enggak. Memang originalnya. Jadi kita memang pilih-pilih sih, memang untuk Jadi nilainya tuh masih ada nilai originalitasnya. betul. Dan itu yang bikin tinggi ya. Ya semua dari tergantung kondisi juga, Iya. bro. Kalau ini dijual berapa? Ini kita di harganya di 225. 225? Ya. Oke. Nah, ini ini- kebetulan waduh. Daihatsu TAF Rocky lagi, bro. Daihatsu TAF Rocky di mana ini tahunnya 1994. Ya, dan ini masih per daun. Per daun. Kalau tadi yang ini sudah independen, sudah per keong dan depannya udah sistemnya udah nggak menggunakan per daun lagi, ya. Udah pakai sistem torsi. Kalau ini masih pakai per daun depan belakang. Depan belakang. Ya. Dan ini keistimewanya adalah gardannya sudah diganti gardan Toyota. Jadi sudah 6 baut. Oh. Kenapa? Karena gardan Toyota adalah gardan yang heavy duty untuk beban ban 33. Ini kan bannya 33. 33, ya. Untuk ban 33 dan untuk masuk medan off-road, kalau pakai gardan aslinya Daihatsu TAF, seringkali kurang kuat. Oh. Seringkali patah as roda dan sebagainya. Nah, Iya. makanya banyak kalau teman-teman di bidang 4x4 khususnya TAF, untuk yang menggunakan ban 33 up, ini gardannya sudah diganti. Udah ganti. Banyak kan diganti gardan hardtop, diganti gardan Prado, Oh. gitu, Bro Idai. Jadi Nah, ini ada reinforcement dari sudut Ya. kaki-kakinya. gardannya sudah Toyota, dan bodinya juga saya dapatkan masih original full. Saya dapatkan di wilayah Yogyakarta, di sebuah desa lah katakanlah, masih Wih. treng-treng semua.
Iya ya, waduh. Masih breng-breng semua dan cukup baik kondisinya. Dan ini saya tangani sendiri untuk pengecatan, kemudian untuk overhaul engine kita tangani semua. Ini overhaul engine, semuanya dalamnya engine baru. Baru? Ya, mekanik kita sendiri mengerjakan, jadi nggak usah khawatir. Mulai dari piston, liner, semua sampai ke selang-selang, sampai ke apa-apa, semua kita ganti baru. Mental-mental semua ganti baru. Oh, dan ini termasuk di upgrade ini juga ya? Ada winch, Ya, ada winch, ada bumper. Bumpernya juga boleh dilihat ketebalannya. Bukan sembarangan masang bumper. Seringkali ada kejadian, mobil off-road, pasang bumper, pasang winch. Begitu nge-winch, bumper-bumpernya copot. Ada kejadian. Wah. Ya. Yeah. Jadi itu perlu diperhatikan segi safety-nya dalam membuat seperti ini. Untuk reinforce dudukan bumper juga. Jadi orang berpengalaman yang punya hitung-hitungan bikin bumper ya? Ya, harus sekedar, kuat. Nggak sekedar bagus bentuknya kayak ARB. Betul. Betul Bro Idai, tepat sekali. Ini harganya berapa nih? Ini harganya 180 juta nego. 180 juta nego? Ya. Oh ya, karena emang bahannya emang lebih lama ya? Jadi ini memang secara karena stok tahun. lama, karena saya ngerjainnya waktu itu full tempatnya, sehingga pada saat mengerjakan ini agak terhambat karena banyak antrian. Jadi kalau saya disuruh ulang buat lagi, beli lagi dari bahan, maka harga jual nggak akan bisa segini. Oh. Karena ini stok memang udah setahun setengah yang lalu. Karena saya restorasi bodi 6 bulan, restorasi engine mesinnya 3 bulan. Karena terbatasan tenaga dan waktu, makanya ya ini kalau misalnya diulang lagi nggak akan ada harga segini. Nggak ada harga segini? Iya, Oh, betul. pasti lebih mahal. Iya. Iya. Jadi buat para pecinta TAF yang inginkan gardanya udah heavy duty, silahkan. Nggak. Gitu, Bro Masuk Idai. performa auto. Iya. Lanjut. Wah, ini dia nih. Warnanya tuh kenapa hijau gini? Ini ceritanya ini Bro Idai. Ini Toyota Hardtop FJ40 tahun 1981. 81. Ya, oke. aslinya mesinnya bensin, tapi ini udah di swap diesel. Ya. Pakai diesel apa nih? Pakai Toyota 2LT. 2LT, oke. Ya, bertransmisi matic dan saat ini sudah 4x2. Oh. Ya, jadi ini istilahnya kita ciptakan sebuah Toyota Hardtop untuk ngemol-ngemol aja lah. Iya. Karena apa? Matic, diesel, turbo, terus wet look begini ya, sampai ke sasis-sasisnya kalau dilihat wet look semua. Makanya. Karena ini angkat bodi, Oh, oke. kita angkat semua, kita pretelin, ini ngerjainnya 2 tahun lebih. Wah. Ya. Tapi mesin aslinya tetap kita simpan dengan baik. Oh, jadi dapat mesinnya tuh? Ya, dapat 2 mesin. Mesin yang terpasang dan mesin asli originalnya. Oke. Kalau suatu saat mau dikembalikan, itu masih bisa. Ini sebenarnya mengubah karakternya dia nih. Ya. Dari yang bensin, 4x4, Ya, sekarang ini udah kayak Pajero Sport sebenarnya. ya Dia diesel kan turbo diesel, matic. kayak Ya. Fortuner gitu. Betul, betul. Diesel. Terus Matic, Ya. 4x2 pula. Ya, sebenarnya kayak bisa dibikin 4x4, tapi karena konsepnya udah mobil buat ngemol, buat ngeceng, Ya. nggak mungkin juga dimasukin lumpur dengan Kondisi sasis yang sudah mengkilap seperti ini, nggak akan mungkin juga gitu loh. Jadi nggak perlu lah gitu. Sebenarnya ini kalau mau dibikin 4x4 masih bisa. Jadi ini sebenarnya cukup bisa familiar nih buat millennials yang mau gaya ini. Iya. Iya kan? Mau kelihatan klasik, Nggak capek ini ya. iya nggak capek, terus hemat. Kena banget tuh sama penggemar yang maunya Iya, mudah gitu. iya betul sekali. Betul. Tapi tampangnya masih klasik. Berapa Ya. dijual ini? Ini murah sekali. Murah banget. Murah teman-teman banget nih. pokoknya. Ini cuma 265 juta rupiah nego, wajar. Dapat mesin 2, saya bangun 2 tahun lebih, sampai ke kolong-kolong semua dibolak-balik, kayak orang manggang sate semua. Dan ini sudah kita pasangkan AC, baru, power steering, disc brake, dan pokoknya udah bannya pun Yokohama Geolandar AT, jadi buat hari-hari udah enak. Hari-hari ya? Iya. Jadi ini benar-benar mobil yang tampangnya Jeep, tapi dengan pengendalian yang ya kayak mobil harian ya. Betul, buat harian enak. Dan ini semua lampunya, semua baut-bautnya, semua pernak-perniknya saya ganti baru dengan original. Wah. Gitu. Shocknya Ome, 4-4-nya, emblem-emblem ini semua original. Ini lampunya Hella, ya kan? Semuanya dudukan-dudukan plat nomor semua original. Lampu sen semua baru, ini semua baru original. Ini gua nggak kepikiran bahwa Jeep ini akan punya sosok yang kayak begini nih. Kalau ngelihat tampangnya oke nih, atau biasa. Ternyata dia punya ini yang beda ya. Iya. Soalnya udah beda nih. Ya. Ya, Pasti Bro Ida ada pertanyaan, kenapa warna ini? Nah itu dia tadi gue bilang, kenapa? Kalau di katalog warna Jepang,
Ini adalah salah satu warna asli hardtop, tapi di Indonesia nggak masuk. Oh, Yes. gitu ya. Ya, dan ini gue contoh dari katalog warna hardtop Jepang. Jadi warna aslinya emang ada yang seperti Ada ini? seperti ini. Oke. Luar biasa. Ini teman-teman yang pengen naik hardtop tapi gampang handlingnya ya. Yes. Pengoperasiannya mudah. Cocok nih. Tinggal tarik, masuk D, gas rem aja udah. Iya. Diesel pula. Diesel pula, setir enteng, AC dingin banget. AC dingin. Gitu. Dan udah ada entertainment, hiburan. Wow, itu requirement zaman sekarang banget kan? Yes. Semuanya terpenuhi itu ya? Terpenuhi semua. Luar biasa. Lanjut dong, kemana? Belakang Kita ya? ke belakang yuk. Oke. Oke bro, Ya. ini yang ini, waduh, hitam. Ini gue cerita sedikit ya. Boleh. Ini Daihatsu TAF GT. Tahun 94 berpenggerak 4x4, tentunya mesinnya diesel. Dan ini yang sangat istimewa Bro Idai adalah mobil ini original full. Original? Dari mobil ini yang tidak original hanya velg dan ban. Jadi kalau Oh untuk ya? cat ori, interior ori, mesin ori, semuanya ori. Ini masih begini nih? Ya. Bahkan sorry Pantes ya, sampai botak-botak begini. Iya. Ya, Jadi dia nggak dicat ulang ya sengaja? nggak dicat ulang sengaja. Tapi emang basicnya emang orinya begini ya? Ya, Berarti, orinya begini. berarti bahannya emang bagus nih? Betul-betul bagus karena ini simpenan seorang sahabat saya di daerah Jawa Timur. Wow. Bahkan saya perlu waktu lama untuk merayu supaya dia mau ngelepas. Wow. Ya gimana, nggak berat ngelepasnya kondisi masih kayak begini? Yes, betul. Ini semua talang airnya masih asli, kelingan pabriknya semua masih utuh. Dan yang, nah itulah. Iya ya. Tuh. Waduh. Masih blank semua. Aduh. Ini bikin ngiler nih. Yes. Orisinilnya begini nih. Kita nggak usah dicat-cat. Emang ternyata aslinya begini ya. Ya, begini aslinya. Waduh. Ngomong-ngomong kalau ini belum independen ya? Belum independen, masih per daun. Per daun. Ya. Itu per daun kalau independen tuh keluar tahun TAF Independen itu keluar mulai tahun 1996. 96. Ya. Oke. Sampai terakhir produksi 2006. 2006 ya. Tapi itu udah jarang ada lah. 2001 ke atas ada produksi tapi sedikit, nggak terlalu banyak. Jarang ya. Udah susah tahun-tahun terakhir tuh. Yes. Iya ya. Ini kalau ini dilepas berapa nih? Ini 175 juta rupiah. 175 Nego juta. wajar. Masuk sih. Masih Kalau masuk akal. Masuk akal, masih masuk. Betul. Lanjut. Sebelahnya. Nah, ini dia. Mhm. Ini Toyota Hardtop BJ40 diesel berpenggerak 4x4 tentunya tahun 1984. Nah, 1984 memang tahun yang agak sedikit produksinya nggak sebanyak tahun 82-83. Jadi ini memang diesel asli BJ40 kodenya. BJ ya. Iya, BJ40. Bedanya sama FJ? Bedanya mesinnya diesel. Kalau Diesel. FJ mesinnya bensin 2F. Kalau ini Oh, mesinnya aslinya diesel. Diesel ya. Jadi memang asli ya, bukan perubahan. Karena banyak hardtop yang perubahan, Ubahan. bukan bawaan pabrik. Gitu. Oh, kalau ini dieselnya asli atau Dieselnya udah? asli. Dieselnya Dieselnya asli. Oh, Betul. Nah ini full restorasi. Ya udah banyak lah yang kita restorasi. Kalau diceritain mungkin nggak cukup 1 jam. BJ termasuk jarang juga ya? Ya Rata-rata. BJ termasuk udah langka juga ya sekarang ya, karena makin banyak penggemarnya dan unitnya juga udah nggak terlalu banyak lagi yang beredar. Oke, ini kira-kira dilepas berapa? Ini kebetulan milik partner saya yang kebetulan minta tolong ditaruh di sini. Ini buka harganya di 450 juta nego. 450 juta Ya. nego. Oke. Bila mana ada penawaran nanti akan saya sampaikan ke partner saya. Ya masih bisa nego wajar lah. Oke. Terus ada beda nggak sama yang ini? Atau kayak varian biasa aja bensin diesel kayak Fortuner gitu? Oh, sebenarnya bedanya di transmisi. Transmisinya dia udah 4 speed dengan mundur jadi 5. Kalau yang FJ mesin bensin asli kan transmisinya cuma sampai 3 giginya. Kalau ini udah 4 plus mundur jadi 5. Oh. Gitu. Tuh. Kita lanjut ya. Sebelahnya ada lagi nih. Ketemu lagi TAF GT hitam. Ini Ya. tahun berapa nih yang ini? Ini tahun 1993 GT Hah?
warna hitam ini. Bedanya dengan yang tadi sebelum kita lihat unit ini sudah restorasi cat ulang. Sudah restorasi cat ulang, sudah diperbarui, jadi mulus ya, mulus, rapi, nggak ada cat yang udah botak-botak, nggak ada. Tapi tetap ini adalah bahan-bahan pilihan dan bodinya masih kaleng. Wah. Iya. Treng-treng, nggak duk-duk gitu. Masih treng-treng. Waduh, ini yang bikin. Semua masih treng-treng. Iya, iya. Dimana interiornya juga sudah nggak asli, tapi sudah di red trim dengan semi leather. Jadi udah rapi, bersih, dan tingkat kualitasnya baik lah. Oke. Gitu, Bro Ida. Kira-kira dilepas berapa nih? Ini harganya 170 juta rupiah nego wajar. 170 juta nego. Yes. Oke. Jadi buat teman-teman bisa milih tuh. Mau yang ori, dengan sedikit catnya sudah ada yang botak-botak, atau mau yang restorasi, mulus banget. Seperti ini. Atau yang seperti ini ya? Yes. Oke. Ini ada satu lagi terakhir di belakang ya? Di belakang. Oke. Kita akan lihat. Wah. Kalau ini sih monster nih. Tinggi banget nih mobilnya. Kelihatan tinggi banget ya? Tinggi banget. Waduh. Ini hardtop FJ40 tahun 82. 82. Mesin masih aslinya 2F. Ini karena ada modifikasi sudah diganti perkeong. Perkeong. Ya, oke. perkeong, keempat kelihatan rodanya, dan bannya pakai ban 35. Ban 35. Ya, jadi besar. Pantes dirinya. Iya. Jadi. Gitu. Apalagi nih kira-kira yang dibangun dari sini? Ini sebenarnya dulunya milik seorang teman saya ya, di mana dimiliki sama mertuanya udah cukup lama ya, udah 15 tahun atau 20 tahunan ya. Dan ini sebenarnya kesayangan. Karena suatu hal dan lain hal, paksa harus dikeluarkan demi mencukupi garasinya yang terbatas untuk masuk mobil baru. Dan ini restorasian, tapi sudah lama ya restorasiannya. Bukan baru, bukan fresh from the oven ya, belum ya. Tapi ini memang restorasian bengkel ternama dan sudah lama. Bukan ditanganin sendiri? Bukan saya yang tangani, saya hanya memperbaiki minor-minor saja. Oh, minor-minornya aja? Iya, oh, gitu. Jadi yang ngebangun kaki-kaki semua di sana ya? Betul. Jadi ini keistimewanya ya, mobil seperti ini kalau lagi ada musibah, bencana alam, banjir, dan sebagainya, ini bisa tembus tanpa harus khawatir. Karena memang tinggi sekali ya. Gitu. Aduh. Kalau udah jadi gini, ini dijual berapa ini? Ini murah sekali, 265 juta rupiah. 265? Iya, Waduh, bayangan saya ini akan Iya. jauh lebih mahal. Yes, betul. 265 juta rupiah udah dapat seperti ini. Dan masih nego wajar. Wah. Tapi ngomong-ngomong tadi, gue lihat di luar masih ada satu. Di luar? Yang aneh tuh. Itu ada Daihatsu TAF Highline. Thailand. Bro Idai, kita mau lihat? Ayo deh, kita ke depan Oke, ya. kita ke depan. Bro, ini Highline model apa nih? Kayaknya Ini hampir nggak pernah sebenarnya- lihat kayak begini. Highline Iya. biasanya panjang, flat gitu kan? Iya, ini Daihatsu TAF Highline Long, tapi ini extra long. Extra Karena long. ini special order pesanan sebuah perusahaan. Ini di asli Indonesia nih? Asli Indonesia, Bukan asli impor ya? produk kita Daihatsu. Oh. Tapi memang banget. ini dibuat untuk pesanan sebuah perusahaan untuk dulunya untuk ambulans. Ambulan? Ya, Oh. untuk ambulans sebuah perusahaan. Sekarang udah diubah atau masih ambulan? Sekarang memang ini sebenarnya saya siapkan, sebenarnya saya mempunyai sebuah rencana karena dengan extra long dan extra high roof yang jarang ada. Iya. Ini cocok banget Bro Idai buat dibikin camper van. Wah, cakep bener. Camper van yang banyak dibuat orang kan 4x2 dan mesinnya biasa bukan diesel ataupun ada yang diesel tapi 4x2. Kalau ini dengan lahan yang luas di dalam dan di atasnya ya, kalau dibikin camper van bisa masuk sampai pelosok manapun juga karena bergerak 4x4 plus sudah ada winch warren di depan. Dan ini nggak usah modif-modif lagi ya? Betul, bannya udah MT, bannya udah cukup gede, ukuran 31. Jadi tinggal bikin interior dalam camper van aja. Oh, di upgrade sisi apa ya, hospitality di dalam ya? Ya, kenyamanan ya? betul. Ini sih emang bahannya udah cakep banget nih. Jadi ini yang banyak didiamkan orang nih speknya. Ya. Jadi luas, atapnya juga tinggi. Ya, dan bergerak 4x4. Jadi bisa untuk sebuah camper van bisa masuk ke pelosok-pelosok yang memerlukan kendaraan 4 wheel. Ini perlengkapan ambulan udah dicabut nih? Udah. Udah? Sekarang dibalikin lagi? Sekarang udah ada jok normal lagi. Udah normal Iya. lagi. Iya. Surat-suratnya masih ambulan nggak? Surat-suratnya gini, ini kan kebetulan karena
Belum kita balik nama, Hah? jadi masih statusnya masih surat-surat masih ambulan. Oh. Tapi ini ambulan bukan ambulan yang dipakai untuk rumah sakit ya. Hah? Jadi sebuah perusahaan, jadi makanya kilometernya rendah. Oh gitu. Ya, karena kan jarang sekali digunakan. Buat standby aja di Ya, rumah sakit. lebih ya? banyak standby-nya daripada digunakannya. Oh, Gitu. oke. Pantas ya masih lurus gitu ya. Iya. Biasanya kalau Ini ambulan- tahun ambulan lama kan 96. 96. Ya, Masih extra kayak long begitu? ya, extra long. Kalau dibandingin dengan long biasa ini lebih panjang. Oh, oke. Iya, Highland biasa ya. Yes. Dapat Gitu. aja lagi. Ya makanya nih saya sayang-sayang aja. Cuma saya belum sempat buat bikin interiornya Hah? jadi camper van. Hah? Atasnya saya mau bikin tenda lagi. Hah? Dan mungkin kalau udah jadi seperti itu buat koleksi sendiri. Iya, unik ya. Unik. Dan ini hitungannya bahan berarti ya? Atau gimana? Kalau bodinya sih sudah kita perbaiki ya, udah kita restorasi ya, udah mulus banget ya, udah nggak ada kropos-kropos lagi. Hah? Dan bannya udah 31 MT, kemudian udah ada winch, jadi mesinnya udah sehat. Ini udah pernah saya bawa ke Hambalang, Oh ya? Melanglang Buana, jalan-jalan, selamat sampai pulang lagi ke sini. Gitu? Nggak ada rewel-rewel sama sekali. Gitu ya? Ya, Wah, jadi ya ini kalau buat bikin camper van tinggal bikin interior aja. interior aja. Betul. bener-bener ya. Sama ya kalau mau kita copot roof rack yang kurang ini, kita gantikan roof rack yang kuat, dibikin dengan roll bar luar, terus nanti di atas bisa buat tenda lagi untuk tidur. Wah, sangar banget tuh kalau ada Yes. roll bar luarnya itu. Betul. Itu rencana saya. Bikin roll bar luar, ini roof rack yang lama dibuang, bikin roof rack baru ke depan sampai ke depan, nanti kita bisa bikin tenda roof. Kalau kayak gitu, ini sebenarnya dijual nggak nih? Atau Ini masih kalau sayang? kalau ada yang mau dengan kondisi seperti ini, dengan ide-ide yang sudah saya sampaikan, saya jual. Oh, termasuk 175 dengan- juta rupiah. Berapa? 175 juta rupiah nego wajar. 175 nih. Wah, ini bahan banget nih. Ya, ini kalau pecinta camper van pasti akan mau untuk bangun ini. Iya ya. Karena extra long dan roof tinggi. Kalau Itu udah misalnya tadi plannya itu direalisasikan gitu, Iya. diwujudkan, kira-kira nambah berapa tuh? saya rasa mungkin bisa sekitar nambah sampai 60 atau 70 juta lagi. Udah dapat interior bagus ya? Iya, Oke. minimal 60 sampai 70 ya. Tergantung dari keinginan mau sampai di mana kelengkapan interiornya dan tendanya, dan kita mau bikin awning samping kan buat Heeh. jadi kalau kita lagi di camping-camping, tinggal buka awning, duduk-duduk di situ masak-masak. Oh iya. Awning bisa kiri kanan. Kebetulan juga salah satu teman kita juga ada yang bikin tenda. Betul. Udah Teman tinggal kita yang kontak di aja. Bandung. Bandung. Iya. Ya sebut aja Ninotski lah. Iya. Oke, oke, Ninotski. oke. Oke, Bro David Kamil. Terima kasih banyak. Terima kasih Waduh, kembali. jadi bener dari awal tadi gue bilang gue masuk sini udah bergairah banget sama barang-barang yang di sini, dan ternyata bener kita nemuin hal-hal yang unik gitu. Ngomong-ngomong nih alamatnya di mana? Ini di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya di Bursa Mobil 1 nomor 27, patokannya dekat Bundaran Besar. Dekat Bundaran Besar Yes. ya. Oke, nomor telepon yang bisa dihubungin. Nomor telepon saya 0818 980087 dan IG kita Performa Auto, Facebook juga Performa Auto. Tapi YouTube. Channel YouTube David Kamil Performa Auto. David Kamil Performa Follow Auto. ya atau subscribe, jangan lupa channel YouTube David Kamil Performa Auto. Oke, oke. Oke, Bro Oke, Ida. thank you banget. Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.